Dari Cilandak Town Square Jakarta, Mula Indonesia bersama Reza Rahasia. Inilah mantra misteri di sekitar kita. Selamat datang Sobat Mula di Mantra kembali lagi, dan kali ini kita bertiga nih sekarang ya. Kita on the track ini sekarang karena kita ngebahas misteri di sekitar kita yang beberapa hari lalu atau minggu lalu ya. Ini masih hangat nggak sih? Masih viral nggak sih? Masih sebulan ya, beberapa bulan sebulan yang lalu ya. Udah sebulan, tapi masih banyak juga sih akun-akun yang YouTube ngebahas. yang baru. Mas itu ya. Baru Iya, dan beberapa subscriber di konten gue pribadi tuh Vin masih banyak yang nanya, Kang ini aja perlu dibahas Kang, ini bahas dong Kang gitu. Oke. Nah, Pas berarti ya. Iya pas, dan ini gua rasa sih kayaknya kalau untuk membahas fenomena atau misteri yang ada di luar sana, entah viral ataupun tidak viral, logika ada yang nyeleneh. Anda masih ingat orang ini? Ada yang masih kotak is back bro. Mohon maaf teman-teman ya, jangan diapa-apain loh. Gak apa-apa, santet aja santet. Jangan. Wow. Pokoknya 3 kali. Iya. Kalau dia nggak sopan, nggak sopan. Pakai F lagi. Gak sopan. Kalau dia nggak sopan langsung aja di komen ya. Ya kalau emang dia nggak sopan, Sopian ya. Waduh, Waduh, itu zaman almarhum. kapan tahunnya tuh? Almarhum lagi. Almarhum. Ya. Jadi ini kita akan ngebahas soal Siapa sih Bang? ada Gibran nih. Oh gokil sih. Ini yang ternyata terjadi lagi dan terjadi lagi. Lu ngapain bawa foto gua? Ini foto gua. Foto yang ini Gibran kali. Jadi ini kalau ada yang sembel langsung disantet aja. Nanti soft copy-nya kita kirim di email. Soft copy-nya. Kita upload di Instagram Mula selama 1 hari 1 malam ya. Ya betul. 24 jam. Jadi kalau mau nyantet silakan ya. Lu nantangin. Enggak. Kan tadi Bang Reja udah bilang mau backup. Lu berani lu Bang Reja lu. Kalau lu yang nggak salah di backup ya, lu itu tadi nantangin. Nah, Loh, jangan berarti Bang. enggak kan? Enggak kan? Iya. Nantangin JRG. Nantangin. Iya, Bang. sponsor lu. Gak apa-apa sekarang Gak apa-apa gratis sekarang. tadi bayar. Iya. Tapi ini teman-teman yang nonton nih Vin, kayak Sobat Mula juga ada perlu di-clear nih. Jadi ketika kita ini kan formatnya tuh santai, Iya. bercanda tuh. Jadi dia jangan dianggap ketika Kevin nyela omongan gua atau apapun itu jangan dianggap sebuah ketidaksopanan. Iya. Tapi itu sebuah keakraban supaya pembahasan jadi lebih ceria aja gitu. Iya. Ya kan? Jadi nggak tegang emang pembahasannya. Nggak tegang. Tegang. Padahal sih Lebih gua kalau di luar studio, ampun Kang Reja gitu Iya, loh iya. kalau lu pada nggak tahu. Parah dia, parah Kevin tuh kalau memang pas datang ke ini, saya teman-teman datang ke Studio Mula, dia langsung sediain air di baskom, cuci kaki. Parah. Parah. Kakinya diminum. Wah, bukan airnya dong. Cuci kakinya diminum. Kakinya diminum keselak dong. Salah ya. Ya jadi dikelirikan dulu. Jadi sopan dan tidak sopan bukan soal bagaimana cara mencela, tapi ini supaya membangun nih, Iya, bangun pembicaraan dan kontennya tidak terlalu horor. Iya betul. Karena tujuan kita kan bukan mempertakut orang. Iya, Mengedukasi lebih Yes, cepatnya. seperti itu. Jadi apa nih yang kalian ketahui tentang Gibran nih? Kita langsung masuk nih. Soal Gibran. Lo dulu aja, gue dulu. Kevin dulu. Kalau yang gue dengar itu waktu itu kan karena gue juga anaknya sebenarnya suka dengar cerita misteri-misteri di gunung. Meskipun gue nggak diperbolehkan naik gunung gitu ya. Kenapa? Sama teman-teman gue. Oh, sama teman-teman. iya. Gue pikir sama orang tua, manja banget lu. Enggak sama Karena kan teman. kita udah tahu kesehariannya dia, omongannya mulutnya kan sangat baik. Oh, kesompralannya itu. Iya. Takutnya di sana gue ngomong sembarangan hilang atau bikin Oh, teman-teman selamat, hilang teman-teman gitu. malah enak. Sebenarnya Suka kalau hilang Pin. Iya, kalau cuma gue yang hilang, kalau teman-teman gue keikut gitu. Nah, takutin. makanya dilarang. 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 Hasil ya gue cuma lihat nontonin pendakian gitu. Nah, ntar kalau gue bikin kemah rasa di gunung, lu gak bisa ikut dong Vin. Ikut nanti dibekep aja mulut gue selalu. Dilakban. Boleh. Gua nggak bisa. Good idea. Gue nggak bisa ngomong. Iya. Nah, balik ke Gibran. Jadi ini yang gue dengar ceritanya itu seorang anak yang masih SMP ya, kalau nggak salah ya. Iya. SMP ya? Remaja ya. Remaja. SD, SMP SD sih? SMP 14 tahun atau 13 tahun gitu Iya, lupa gua. SMP kayaknya. Jadi dia lagi naik gunung sama teman-temannya. Nah, kalau yang kita tahu kan banyak banget cerita orang hilang di gunung itu ketika dia lagi jalan tiba-tiba ada yang manggil terus kesasar gitu ya. Atau lagi jalan tiba-tiba gelap terus nongolnya di mana. Kalau Gibran ini kan menariknya adalah pada saat dia cerita ternyata dia itu malam itu tuh habis buang air kecil lah. Ya. Buang air kecil, dia teman-temannya udah tidur, dia buang air kecil terus dia balik ke tenda. Nah, dia merem, pas bangun dia ada di pinggir sungai itu. Yang akhirnya ditemukan sama seseorang itu kan di pinggir sungai itu katanya di daerah gunung sana. Jadi itu Itu gunung mana sih gue lupa? Apaan sih lupa gue juga. Gunungnya apa ya? Aduh. Ada aja pokoknya. Ada ya, ntar ditulis aja di sini. Siap.
Udah lupa soalnya. Terus Saya sambil riset ya. sambil riset. Jadi pas dia bangun tuh Bang, Hmm. dia bangun udah ada di air terjun itu. Oke. Dan dia juga nggak ngerasain malam. Dia ngerasain siang terus. Mm-mm. Padahal dia udah hilang selama 5 hari katanya. Oh ya Gunung Guntur. Gunung Guntur, wah Garut. Garut. Nah dia ya. tuh udah dicari-cari sama orang-orang tuh 5 hari nggak ketemu. Nah padahal dia tuh nggak pernah ngerasain malam loh. Logika nggak lo? Lu hilang 5 hari. Ah. Tapi orang yang hilang ini ngerasa baru berapa jam kan? Iya. Tapi emang Iya. rata-rata orang yang hilang di gunung ngerasa dia tuh di alam itu ya baru sebentar gitu. Dengar. Ya, Bener padahal gak sih? udah 5 hari. Dan kan tapi pintarnya dia kan katanya dikasih makan banyak banget sama orang yang ngasih makan iya, kan. iya. Tapi karena dia udah dapat pemahaman, katanya kalau ada yang ngasih makan di gunung Jangan dan dimakan. nggak kenal jangan dimakan. Akhirnya dia nggak pernah makan tuh. Jadi dia minum cuma dari aliran si Air terjun itu. Air terjun itu. Wah, mantap sih, cerdas. Parah. Pertinyi-inyi. Apa ya? Si nanya. Pertanyaannya. Jadi karena rata-rata orang yang hilang di gunung karena ketidaksopanan atau sikapnya dia Bang. Yaps. Tapi kenapa si Gibran ini kalau kita lihat kayaknya dia nggak punya Iya, betul. nggak ada kesalahan kan. Iya. Dan hilangnya benar-benar lagi tidur gitu ya nggak lagi beraktivitas kan. Iya, lagi tidur meremuk. Apakah emang bisa satu orang ya kalau emang dia kurang ajar jalan-jalan toto masuk ke dimensi lain karena emang itu kesalahannya dia kan. Ya. Nah Buang ini sampah kenapa sembarangan nih? Buang gitu sampah misalnya. sembarangan misalnya. Ya. Atau berhubungan yang tidak senonoh di gunung kan banyak tuh. Ini kenapa dia kok bisa Gini, masuk? sebenarnya kalau kejadian di gunung itu bukan persoalan mereka melanggar aturan aja atau sompral aturan aja, tetapi ketika dimensinya terbuka, sekatnya itu terbuka, siapapun yang ada di situ akan terpanggil atau akan terambil. Oh. Gitu kan. Contoh misal lu kan bisa ngedit tuh. Ya kan, kalau ngedit awalnya gambar ini nih. Ketika color grading kan suka ada perubahan tuh. Set. Iya, iya. Nah, Siap, betul. secepat itu perubahan dimensi. Tapi berarti kita nggak bisa tahu dong kapan itu dimensi terbuka. Iya, terkadang seperti itu. Nah di Gunung Guntur saat itu kejadiannya, memang si Gibran ini nggak melakukan kesalahan, nggak apa. Tapi dia tepat berada pada satu titik di mana titik itu adalah titik dimensinya. Oh. Gitu, dan frekuensinya sedang nyambung, sedang connect. Nah ini pun setelah Gibran, gue belum kalau kronologisnya belum baca detail, karena ada yang bilang Gibran lagi diem, lagi bengong gitu kan, ngelihat kemana gitu kan, menikmati pemandangan alam, terus perasaan dia cuma baru berjam-jam, tiba-tiba Iya, orang iya. panik, kenapa gitu kan. Iya, Nah tapi ada juga versi yang dia lagi tidur segala Iya. macem gitu kan. Tapi kalau yang versi lagi tidur kayaknya lebih valid deh. Soalnya ini gue ngeliat dari Gibran cerita langsung. Oh gitu. Iya, ini si Gibrannya cerita langsung di salah satu akun YouTube seseorang gitu. Oh lu nonton Iya, ya. gua nonton Nah dulu. berarti sejauh ini kita ambil yang itu dulu tuh, yang tidur. Nah karena gini, jangankan di gunung lah, ini studio kita aja, ya kan. Kalau memang diperlihatkan sama Tuhan, ya kita ketika berpodcast juga ini kita podcast di atas gunung siapa gitu kan, di atas ruangan apa gitu kan, kayak gitu tuh. Ya kan? Pantesan nih. Apalagi di gunung, ya kan, gitu. yang dimana gunung-gunung itu kan sebuah kalau kita lihat dari beberapa kitab-kitab suci, gunung itu kan adalah penopang-penopang, pilar-pilar. iya, Bahkan ada beberapa dulu kerajaan-kerajaan itu berubah dari gunung. Oh iya benar. Betul. Karena kependem gitu ya. Ya, kependam, ketutup, atau ya dengan ada perjanjian antar dimensi tersebut. Betul. Ini gunung ini kita sembunyikan, kita hilangkan. Orang-orang manusia yang sekarang melihatnya ini gunung. Nah, pada suatu ketika ada jam-jam tertentu yang ini akan terbuka. Terbuka pun kita akan tetap menutup dari manusia-manusia biasa, ibaratnya gitu kan. Sehingga hanya manusia-manusia yang bisa memaksimalkan kemampuannya, bisa melihat keadaannya. Dan kalau pas di situ kondisinya tadi itu sinkron, tune in, Gibran masuk. Tapi kenapa cuma Gibran? Nah, Padahal di tenda itu ada teman-temannya juga gitu. sebenarnya kita harus datangkan Gibran ke sini. Waduh. Karena apa? Karena ada satu hal yang di diri Gibrannya nih yang membuat dia bisa Kesana. di dua alam tersebut, bisa ke sana. Iya benar, dia tuh emang punya agak ada kelebihan kalau nggak salah dia punya Ada kelebihan? Maksudnya dia tuh ngerti Bang masalah kayak alam gini-gini terus kayak ya kan? bisa ngerasain gitu-gitu dia ngerti.
Iya. Dia kan makanya kan dia ngomong dia tuh tahu di siang itu tuh dia tahu dia bukan di alamnya dia. Nah, Itu kenapa dia setiap dikasih makan Nggak dia mau nggak mau makan. makan. orang yang umum nggak mungkin bisa tahu seperti itu. Iya, iya, Ya, benar. Ini bukan taunya siang. dapat ada orang makan ya udah makan. Di gunung apalagi kan? Iya. Enak dong. Oh, Iya. mungkin ini pendaki yang lain nih. Ya, atau Apalagi warga sini. Warga sini. Nah. Karena kan secara penglihatan itu tempat nggak berubah kan? Nggak berubah menurut dia kan, tapi ada ngasih makan banyak. Apalagi kalau gue pribadi kan orangnya nggak enakan ya. Jadi ketika gue ditawarin makanan, gue pasti makan sebagai bentuk Betul. gue Menghormati. menghargai gitu. Gitu. Gua Nah, nggak untungnya mungkin kan dia nggak makan tuh. Kalau dia makan berarti itu tanda penerimaan dia menjadi penghuni sana. Oh, pantesan jadi dulu waktu kita zaman time traveling yang Kevin ke Majapahit Iya. ada warung. Ya, yang gue bilang Ya, jangan makan jangan apapun. jangan ambil barang apapun, Ah. jangan makan apapun. Ya. Jadi kalau misalnya waktu itu dia ngambil makan, Nah, Ada terjadi dia, ya, kan ada bisa dia, slow. dia bisa di sana. Kan ada dia tapi kagak tuh. Lu bisa di sono katanya. Bisa di sana. kagak punya paspor pak. Tapi legana di sini gue lebih repot. Aduh, di sini. Lebih Mana repot. tuh gue? Ntar ditukar dengan makhluk sana ke sini. Waduh. Iya. Serman mana lu? Serman sono lu. Jadi cara menerima mereka untuk menjadi makhluk ibaratnya open recruitment ini. Ya open recruit. Iya sih. Ya kan bener Istilah kan? kerennya. Istilah kerennya open recruitment Iya. dong. Open Jadi Iya. dengan kita dikasih makan, kita makan, kita menjadi bagian dari mereka. Betul, secara tidak langsung. Dan kita nggak bisa balik lagi ke alam kita. Yes, kecenderungan banyak seperti itu. Tapi kalau kitanya bisa negosiasi, apalagi kalau misalnya kita nih contoh, oke, lu balik lagi ke alammu, tapi lu harus ngalahin dia ya, misalnya gitu. Waduh. Berantem dulu tuh, Di challenge tuh. challenge gitu. Nah, makanya gue tanya ini, nggak semua orang seperti Gibran, berarti Gibrannya punya sesuatu yang membuat punya yang di Gunung kelebihan Guntur ya. pengen Gibran Ada di sana. ada di sana dan pengen wah, nih anak lagi tidur nih, Tarikan. panggil nih biar kita perkenalkan alam kita khusus ke Gibran. Oh iya, soalnya juga ada narasi-narasi kata Gibran tuh banyak suara-suara yang bilang nggak usah pulang, enakan di sini, gitu-gitu. Ada gitu? Iya, Ya Gibran udah tuh kan. dengar kalimat-kalimat itu. Iya. Kalau gua nggak salah ya, apa ada orang yang nyamperin atau di Gibran dengar. Pokoknya di podcastnya itu si Gibran cerita, iya ada yang nyuruh dia tetap stay aja di sana, Yes. nggak usah pulang di sini aja, nggak usah pulang di sini aja. Lebih ke personal Gibrannya, ada apa dengan Ada apa dengan Gibran? Gibrannya? Gitu. Wah, Oh, bagus nih, ada apa dengan Gibran jadi judul podcast. Ada Gitu. apa. Jadi ada apa dengan Gibrannya? ini ada apa dengan Gibran? Woi, gokil. Gibran. Karena gua tuh kan nggak pernah bisa mengomentari atau membahas sesuatu kalau gua pun nggak pernah mengalami. Iya benar. Nah, proses seperti kayak Gibran itu gua juga ngalamin. Dulu gua di Gunung Tambora, Oh, Gunung Tambora mana tuh? NTB, TB dekat ini, dekat Rinjani. dekat Rinjani gitu kan. Jauh itu. pasti dong. Iya, dekat kota Bima tuh. Bima. Nah, itu kalau gua prosesnya itu karena gua sedang challenge kan, challenge dengan acara sebuah TV, kelelahan, capek segala macem. Nah, itu kalau gua dibawanya itu secara hilang kesadaran. Gitu. Gua seumur hidup gua belum pernah pingsan. Baru itu. Baru itu goplak langsung hilang. Terus yang gue tuh bentar ngalaminya, Bay. Jadi cuman melek, ada sosok tinggi besar, ada sekitar 5 meteran gitu kan. Dia menghadap sebuah gerbang gitu kan. Terus gue mau dibawa kemana gitu kan. Tar dulu, ini gue lagi lomba. Gitu. Oh gitu. Tapi Iya, lo gua sadar, sadar situ gue lagi lomba nih. Terus dia cuma nengok doang gini. Gitu doang. Udah pas gue sadar melek gitu. Produser, saudara, kru gitu kan. Anjir. Gua ini di kateter gua sampai diimpus. Oh, Ja, padahal lo sehat, lo sembuh Ja. Ya emang gua sembuh. Kenapa emang gua enggak apa-apa? Lu sadar enggak nih lo berapa lama lo enggak sadar? Berapa lama? Itu hampir 2 hari katanya gua. waduh. Anjir, berarti Oh, itu yang pas lu ikut Be a Man ya? Be a Man. Iya dong, Bukan dong, Birmin yang gini dong. Bimin Iya, unik dong. Bukan. Hati-hati. Iya. Hati-hati, ntar Hati-hati. somasi yang Persatuan Bencong Indonesia. Disebut lagi. Allah. Itu yang Pro Warrior. Iya. Pro Warrior. Oh, Pro Warrior. Gitu. Nah, ternyata kenapa 2 hari. gua dibawa ke sana ya karena memang mereka menceritakan sejarah mereka, sejarah awal Gunung Tambora seperti apa. Ke lu. Yes. Wow, Ditunjukkan semuanya dan setelah gua sadar pun nggak beres itu. Tetap gua dibawa lagi, saya tarik lagi, diceritakan ini dengan kondisi yang sama dengan ketika ada penghancuran beberapa 3 desa gitu kan. Dan gua harus merasakan lumpur panas dari laharnya. Oh gini, Berasa tuh lu ya? Yoi, Hawanya tuh. hawanya. Nah, rata-rata kenapa makhluk-makhluk itu pengen kita tahu bahwa sejarahnya seperti ini. Kayak misalkan di film-film horor. Ya. Di film-film horor pasti endingnya adalah
si hantunya ini mau minta tolong untuk disempurnakan. Betul. Ya kan rata-rata Terus gitu ngasih kan. tahu. Kasih tahu. Yes. Gua tuh dulu dibunuh terus gua tuh di sini gua harus disempurnakan, tolong minta bantuan. Kenapa harus seperti itu? Karena sejarah yang ada yang kita kenal sekarang itu banyak yang dirubah, banyak yang dihilangkan. Dan mereka hanya bisa butuh bantuan kepada orang-orang yang sama-sama bisa melihat mereka. Jadi ketika ada fenomena, contoh misalnya fenomena bangku bergeser, Iya. lu lagi tidur diseret. Oh iya, baru keinget tuh ada lagi viral juga tuh bapak-bapak tidur di musola diseret keluar. Oh iya benar ada videonya. Belum lihat lagi gua. Ntar di fake or not aja. Oke, boleh, berarti ya. boleh. Nah, itu belum tentu mereka tuh niatnya iseng. Tapi mereka pengen ngasih tahu gua ada. Oke, terus ada lagi pengen ngasih tahu tolongin gua. Gitu. Karena cuma lo yang bisa nolongin gua. Terus lama-lama muncul. Kalau orang kitanya bisa nangkep itu bukan sebuah gangguan, kita akan tahu mereka butuh pertolongan atau bantuan. Ayo merinding dah gua tiba-tiba. Sama. Lu juga. Ya kan? Ya karena sini. kenapa ngomong kayak gitu? Lu mah jangan. Lu jangan gitu dong, gua tiba-tiba merinding nih dari pala nih. Ya karena mana? butuh banyak ternyata yang butuh itu sebelum syuting gue bilang kan kenapa ini gue kesini berapa lama sih 2 minggu lu bilang kok banyak makhluk baru gue bilang gitu kan. Aduh, makhluk baru. Ternyata Alhamdulillah. banyak yang perlu disempurnakan ternyata mereka butuh bantuan ternyata. Jangan kesini Jangan kesini. Kalau Reja tiap hari di sini bodo amat. Kesana aja dah ke Padepokan. Rumah Cimanggis. Sanggar. Ke Sanggar aja mendingan. Butuh bantuan disempurnakan gitu. Nah, kenapa sih harus seperti itu? Ya karena mereka tidak tahu lagi ke siapa ibaratnya. Karena Minta tolongnya. kalian kan sekarang yang mengurus bumi. Kalian kan sekarang yang bertanggung jawab. Kalian yang memimpin bumi kan sekarang gitu. Kami sudah tidak lagi memimpin bumi. Era kami sudah berubah. Tapi ketika kalian memelihara bumi, benar-benarkah kalian memelihara atau merusaknya? Iya. Gitu Makanya kan? kalau di gunung dia kalau ada orang nyampah, ada orang ngapain, kesel dia ya. Iya. Itulah mereka yang mereka juga suka nego gitu kan ke Tuhan tuh. Tuh kan ketahuan mana manusia katanya mau melihara bumi. Mendingan gua dulu gitu ibaratnya gitu kan. Bergening. Bergening ya dia. kan. Tuh kan mana gitu kan gitu. Tapi gue penasaran deh waktu yang pas tiba-tiba lo koma itu, kan mungkin lu ngerasanya lu dibawa ke alam mereka. Ya kan, lu tunjukin sesuatu. Ya. Nah, yang teman-teman lu lihat, lu tiba-tiba pingsan atau tiba-tiba lu jatuh. Nah, Awal kejadiannya. awal kejadian ini yang membuat seorang bule jadi percaya hal mistis. Orang Iya, soal pasangan Iya. bule. Si iya. Alex tuh. Alex. Semoga dia Garuda. selamat dan sehat dimanapun dia berada. Amin. Lose kontak men udah 2 tahun nggak tahu dia. Terus kontak udah. Lose kontak. Udah Dia si jadi Alex itu dia sangat rasional. Orang bule Rusia kan. Dia nggak percaya keberadaan yang kayak gituan. Gitu. Kalau yang cewek si Simon Julia. Nah, kalau dia emang suka ikut meditasi Reiki. Nah, dia percaya yang begituan. Tapi baru kali itu melihat gua akhirnya membuka semua kesadaran mereka. Si Alex katanya menurut keterangan dia lihat gua tuh gigit lidah gua. Gitu. Gigit lidah terus mata gua tuh putih hilang katanya. Oh man. Makan terus apa garuk di rumput apa segala macam. Oh kayak lu kesurupan gitu ya? Iya. Dari teman-teman lu yang lihat. Iya. Oh jadi di raga lu lagi kesurupan gitu. Iya. Kelihatannya gitu. Terus si Simon tuh si Julia tuh sampai nangis-nangis. Makanya dia pas di poin berapa 2 titik berapa gitu. Dia si Simi datang tuh udah nangis Reja apa segala macam takut gitu kan. Akhirnya manggil kru. Karena panik akhirnya udah ini Reja diselamatin tuh karena udah parah. Nah itu dong yang si Alex lihat. Terus ya udah gue juga collab diem aja gitu. Tapi syuting kayak gitu ada yang bisa gak sih? Maksud gua ada yang bisa nolongin gak ketika Iya, maksudnya- kejadian in case ada yang kesurupan gitu-gitu ada gak sih? Yang lucunya ketika itu tidak ada. Ya, yang bisa cuma Yang bisa dia. lu, Dianya elunya. kesurupan. Kayak di Gitu. sini waktu episode berapa tuh yang dia masuk. yang itu. Ya gitu kan. Ih, siapa yang nolongin, Bang? Nah kan kalau dalam sananya gue tuh kan baru bangun, gue liat dia, ya kan. Nah sedangkan kalau dalam nyatanya gue kan kerasukan gitu kan. Iya. Berarti itu sebenarnya buat ngejaga tubuh gue nggak ada apa-apain siapa-siapa, dia masuk lu ke raga gue Oh. dengan gitu ya gitu segala macam mungkin ya supaya gitu. Orang jadi takut mau ngapa-ngapain lu. betul. Kalaupun ada binatang juga takut ya. Iya Iya, benar. iya. Gitu kan. Iya benar. Ngejaga raga gue gitu caranya, gitu. Nah itu lumayan terornya bro. Jadi yang kru juga hanya udah diam aja, jangan ngebahasnya ke siapa-siapa lagi ya katanya. Karena yang anehnya itu adalah ketika gua di rumah sakit sana jauh tuh dari babi, jauh dari anjing nggak ada. Jangan ke gua dong babi sama anjingnya dong. Ya udah deh, jauh dari babi. Gitu Bi. Di rumah sakit katanya ada sebuah lorong.
kok masa rumah sakit ada babi sama anjing katanya gitu. Iya benar. Iya enggak masuk akal ya. Rumah sakit hewan bisa jadi, rumah sakit hewan. Iya, kalau rumah sakit Masa hewan. gua kan di rumah sakit hewan? Enggak mungkin dong. Gitu dicari tuh sama mereka, dicari terus diikutin. "Ya Bang, gua ada ini kok ada anjing sama babi." Gua ikutin tuh katanya. Itu yang ngeliat siapa? Kru Krunya ngeliat ada anjing ada babi. kru yang nungguin gua akhirnya. Itu berarti rumah sakit di sekitar Gunung Tambora. Enggak, agak jauh. Oh, agak Karena jauh. di kita Gunung Tambora enggak ada rumah sakit tuh. Oh. Di kotanya. Agak kotanya lah di Kotanya. daerah mana gua lupa tuh. Nah, terus gue ikutin tuh Bang kata si apa anjing sama babinya itu. Masuk ke sebuah rumah sakit, enggak ada, hilang katanya. Enggak ada. Enggak, maksud gua dia anjing sama babi ini barengan gitu jalannya. Iya, Enggak, iya. maksud apa dikejar-kejaran, apa Enggak. dia jalan barengan? akur bro, kayak Iya, kalian iya, berdua. bener-bener. Anjing babinya kan dia. Oh iya benar. Nah, Iya, mulai. Jadi dia ngikut ya. bagus ya. Terus, Jadi ngikutin si krunya itu. Dan- Ngikutin lu. enggak, jadi nih, gua tuh gue lagi di infus kan. Ah. Nah, si teman kru ini keluar. Entah Hmm. kebetulannya mau buang air kecil atau apa, atau beli kebutuhan gua mungkin. Nah, pas keluar, kok ada anjing sama babi tuh jalan. Tapi Berdua. malam ini malam. Malam, malam masuk. Gua diikutin tuh sebelah lorong. Kok ada anjing babi? Gua nggak aman nih rumah sakitnya, harus gua pindah gitu kan. Diikutin set, nggak ada di sebelah lorong. Ya balik lagi dia. Waduh. Dia cuma cerita ke gua, jangan cerita ke yang lain lagi Bang ya. Ya enggak lah, Itu ngapain. apaan, Bang? Itu salah satu dari sejarah yang diceritakan ke gua. Jadi di bumi dia menyerupainya makhluk hewan. Ya, hewan itu. Hewan. Jadi dia tuh maksudnya makhluk. Malu, Cuman dia menjelma aja mantau buat gua. ngejagain Gitu. ngejagain raganya karena dia kan lagi dibawa arwahnya. Bener kan arwahnya ya? Bukan. Jiwa ya? Jiwanya. Jiwanya. Rogo Sukmo namanya. Ya. Ya, lagi kayak gitu. Gitu Nggak kan. ngerti-ngerti Gua nih dia sadar nih. set muncul pergi lagi ke sana terus kayak gitu. Nah, itu Gibran itu Hah? kemungkinan besar ya kan dia memiliki sesuatu hal yang Dimaui. gitu. iya, dimaui untuk ke sana. Karena dia bener-bener sama raga-raganya kan. Nah, kalau dia sama raganya Iya, kan. Sama raganya. semuanya. Sama Semuanya. raganya. Berarti Gitu. one day si Gibran ditemukan mungkin dalam keadaan meninggal gitu kali ya? Kalau memang belum si, tentu. belum tentu juga. Bisa jadi raganya udah hilang aja. Hilang, nggak ada, nggak ketemu. Gitu. Ada sering kejadian-kejadian seperti itu, kayak misalnya orang tenggelam, Iya, nggak iya. ketemu. semua. Tapi kalau ditelusuri, gue pernah ada suatu ketika tuh pokoknya ada orang hilang, Ya. misalnya udah meninggal tuh. Tapi suatu momen orang itu disinggahkan ke sebuah kerajaan di sana, ada dia jadi penggawa, Tapi nggak ketemu. nggak ketemu. Jasadnya tuh nggak Jasadnya ada. Dia jadi ada. pengikut. Iya, Waduh. dari bagian Tapi dari dia hilangnya di kerajaan. laut. Hilangnya di laut. Oh, kalau itu iya gua Gitu. pernah denger juga. Bener kan? Pernah denger juga. Jadi Gitu. bahasanya lu hilang di laut, ya lu bisa jadi apa? Pengikutnya gitu loh. Tapi selain di laut enak hilang di mana? Hilang di Di Monas, gampang. Hilang dicari. Kalau hilang dicari. Oh, Jadi yes, gitu ya sobat oke. Mola. Ya. Silakan kamu dihujat, silakan. Nih saya mundurin ini gitu. Nah, perhatikan wajahnya. Ketika kalian temui orang yang dimanapun berada, silakan. Ini fotonya nih tuh. Sampurasun. Bang, Mas. gua juga. Ya udah lu dulu. Nih jadi gini, si Gibran juga cerita. Jadi di masa saat dia hilang tiba-tiba itu dia dengar atau dia ngelihat jin Islam. Dia udah tahu loh. Nah, itu kayak gitu aja dia Nah, tahu. Gitu aja dia tahu. Dia tahu jin Ah, Islam. dia Jadi pas dia tahu. cerita dia jin Islam. Jadi dia ngomong mau pulang nggak? Mau pulang ya, ayo ikut tapi sholat dulu. Ya sholat dulu. Ya. Nah terus dia si Gibran lagi jadi itu naik gitu kan. Ya. Nah ini ada jin Islam yang nih naik. Nah di atas itu tuh si Gibran tuh dengar banyak orang gitu Ya, lagi nyari-nyari India di atas sananya. Nah dia Iya. pas dia lagi naik tiba-tiba lagi di tengah-tengah terus dia ngeliat kayak ada makhluk gede terus ditendang lagi di si Gibran ke bawah. Kan makanya si Gibran tuh ditemuin kakinya kesleo kan. Gara-gara tentang makhluk jatuh dari atas ditendang sampai ke bawah. Nggak lama dari itu kan datang tuh yang penemunya itu loh, si bapak yang nemuin dia. Makanya si Gibran katanya juga digendong karena kakinya kesleo. Iya. Oh, gitu. Itu kan kalau di gunung seperti itu kan ada samalah kayak di kita di sini, cuman lebih top lagi kalau gunung mah. Iya. Gitu kan kayak Emang habitat jinnya, mereka penghuninya gitu kan lebih top lagi ibaratnya. Dan gue tuh pernah nonton sebuah ya kayak podcast gitu cerita gitu orang yang ngerti soal kayak gitu juga bang. Jadi dia waktu itu membongkar soal masalah pasar setan. Iya ya. Pasar setan yang ada di setiap gunung pasti ada dong pasar setannya kan. Iya, tapi yang paling terkenal kan di sono tuh. Di apa sih namanya? Semeru. Nah, gua sendiri sebenarnya udah berapa kali diundang secara spiritual ya ke Lawu, ke Semeru. Cuman
lebih etika kalau gue datang langsung kayaknya. Sama kayak dulu ada yang hilang di Gunung Lawu kan. Oh iya. Nah, gue bahas tuh. Terus ada datang ngene gitu. Ngene Cah Bagus gitu. Itu makhluk. Iya. Yang ngundang lu, datang ke lu. yang minta ngundang lu tuh siapa? Nah, beliau sih waktu itu bilang akunya aku Mbah Lawu.